Entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa kitab. Dua kitab tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Seolah-olah dia menetapkan seperti ini. Padahal setiap manusia itu berbeda. Si A, si B, si C, perjalanannya masing-masing. Nah, Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan. Ketika dikitabkan seperti ini, maka misalnya si A, si B, si C, si A yang membuat makna tafsir seperti ini, misalnya Qusairiyah ini. Nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini, seolah-olah mengikuti jati diri Qusairiyah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Kenapa saya mengatakan keberatan dengan kitab ini sekarang? Karena orang-orang lebih menyimpan Al-Quran di dalam lemari daripada menyimpan kitab. Orang menyimpan Al-Quran di lemari dan membaca-baca kitab sebagai penambah wawasan. Kenapa bukan Al-Quran dipakai di tempat umum, kitab khusus pribadi-pribadi mereka? Tetapi malah Al-Quran dibuat untuk pribadi-pribadi ditaruh di tempat umum dan ditaruh di tempat khusus seperti lemari. Sedangkan ini dikaji di tempat umum. Seharusnya terbalik, Al-Quran itu di tempat umum, ini khusus pribadi-pribadi, bukan di tempat umum. Karena ini pendapat orang, bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Allah yang sesungguhnya. Kita umat Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini? Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah, tetapi salahnya ketika dikitabkan. Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari, Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya. Sedangkan kita umat Islam percaya salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Ini bukan saya membenci ilmunya, tetapi ini sebagai bentuk protes saya kepada yang mengadakan kitab. Sebagai bentuk protes saya akan membakar kitab ini. Coba stop bang. Stop. Ini bukan saya memprotes isi kitab. Isi kitab ini bagus, tetapi ini pemikiran satu insan atau individu. Tentunya jika ini dibiarkan
orang-orang lain pasti akan susah. Maksud saya, mereka akan mengikuti kitab ini, ada yang mengikuti kitab ini dan tidak mencari jati diri mereka sendiri. Mereka akan lebih condong ikut-ikutan kepada kitab ini. Itu yang membuat orang menjadi kafir jahiliyah, beragama gara-gara ikut-ikutan, bukan karena jati diri mereka yang diambil dari Al-Quran langsung. Ini bukan untuk protes, tapi sebagai protes saya pribadi, kecewaan atas penyesat, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Saya akan membakar kitab-kitab ini. Kami bukan tidak menerima isi kitabnya. Isinya alhamdulillah bagus, tetapi tanpa kita sadari ini bisa menyesatkan anak cucu kita. Ini bentuk protes saya kepada penerbit kitab. Karena saya tidak ingin akidah seseorang tersesatkan. Silakan Anda membuat kitab lain. Seperti kitab fikih, kitab tuntunan sholat, itu saya menerimanya. Tetapi kalau tentang penafsiran Al-Quran, mohon maaf, saya akan merusaknya. Karena saya anggap itu kebohongan. Karena Al-Quran itu tidak semata-mata seperti itu. Di Al-Quran juga ada larangan sebenarnya buat kitab-kitab seperti ini. Tapi mereka tidak menyadarinya. Video lain ada lagi seru.
Untuk para tuan guru, alim ulama, habaib habaib, semoga dimengerti tujuan kami dan maksud kami. Jika maksud kami belum saja bisa dimengerti, mungkin butuh masuk pesantren ulang. Terima kasih. Cukup mungkin bang videonya, yang penting ada.